Lanjutkan pengajian kita Syarah Hadis Jibril. Sekarang masuk kepada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa nabda'u bi dhikri dhalikal hadits fa naqul, maka kita mulai dengan menyebutkan hadis tersebut. Maka kita akan mengatakan an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadil thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab, ada satu riwayat hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Pada suatu hari ketika kita sedang duduk di dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita daripada Umar bin Khattab menyampaikan bahwa ketika mereka Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain di suatu hari sedang duduk berkumpul di dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tola'a, tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul alaina, di hadapan kita, rajulun, seorang laki-laki. Lagi ngumpul begini sahabat-sahabat dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang pemuda datang dalam kondisi syadidu bayadil thiyab, bajunya putih banget. Jadi bajunya putih, bersih. Jadi ada seorang pemuda datang syadid bayadil thiyab, artinya bajunya sangat putih, bersih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Anak muda, cakep, ganteng. Jangan bicara yang tua udah berubah. Ini anak muda yang datang, gagah, cakep, bajunya bersih, gantengnya luar biasa. Pokoknya kalau ada perempuan lihat udah pasti kelpak gitu. Cakep banget. Ya kalau nyari di sini kayaknya susah. La yura alaihi atharus safar, tapi nggak kelihatan bekas
dia melakukan perjalanan jauh. Jadi la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya atharus safar, bekas perjalanan jauh. Ya kalau namanya di padang pasir perjalanan jauh pasti rambut kesingkap, baju ada debunya. Ini mah benar-benar bajunya bersih, putih, rambutnya hitam, nggak acak-acakan. La ya'rifuhu minna ahad. Yang anehnya, satupun di antara kita tidak ada yang kenal dia. Ya kalau kita kumpul di sini datang, oh ini si aneh, ini orang ini bisa perang situ. Kenal, ini mah nggak ada yang kenal satupun. Sama sekali, cakep, gagah, bajunya bersih, rambutnya hitam. Datang. Kalau kita pikir bahwa oh ini kayaknya pendatang, tapi kalau pendatang pasti jalan jauh dong. Perjalanan jauh setidaknya rambut agak-agak kusut dikit, kena angin, ada debu-debu yang nempel di bajunya. Ini mah masya Allah. Nah kita makan kadang-kadang pakai dari rumah udah rapi segala macam, naik mobil atau naik kendaraan, sampai ke satu tempat udah lecek segala macam. Nah ini orang ini masya Allah luar biasa. Tapi anehnya la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kenal kepada dirinya. Yang bikin aneh lagi, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ia duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba datang langsung nyamperin Nabi. Ini orang sombong banget kalau di kita. Datang langsung duduk nyamperin Nabi. Fa'asnada rukbatai. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya ila rukbataihi, kepada dua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Sunda bilang lutut dengan lutut nak diantelkeun, ditempelin, nempel antara lutut dengan lutut. Wa wada'a kaffai, sambil menyimpan kaf, kedua telapak tangannya, ala fakhidai, di atas paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung duduk, dipegang pahanya Rasulullah begini. Paharep jeung Rasulullah. Di sahabat udah pada gedek banget itu dia. Sopan banget orang datang. Apalagi Sayyidina Umar tahu sendiri. Nah ini menceritakan Sayyidina Umar yang memang melihat gitu. Tapi karena Rasul nggak berkomentar apapun, ya Umar pun tidak berbuat apapun. Dia tetap memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini kita bisa ambil pelajaran. Ketika seseorang ingin bertemu dengan gurunya, bertemu dengan orang yang lebih dianggap terhormat bagi dirinya, satu, setidaknya pakaiannya harus rapi. Ini pendidikan buat kita. Pakaian harus rapi. Dandan dulu, nggak usah baru, yang penting rapi, bersih. Nggak mesti baru, yang penting rapi, bersih. Wajah juga, rambut juga. Ya minimal kalau di kita kan kalau mau ketemu kiai setidaknya pakai apa? Pakai peci. Nah ngaji juga sebetulnya afdolnya sunnahnya pakai peci. Apalagi sholat makruh. Sholat nggak pakai peci makruh. Saya kadang-kadang suka ingat gitu sama kakek, galaknya luar biasa. Coba-coba aja sholat pakai celana panjang, habis dimarahin. Pakai celana panjang habis dimarahin. Apaan sholat pakai celana panjang itu? Pakaian Belanda. Begitu Pak. Pakai sarung, apalagi nggak pakai peci, udah dimarahin habis-habisan sama kakek. Kalau ketahuan sholat nggak pakai peci. Ini pendidikan yang diajarkan oleh Malak Jibril, yang di situ ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
setelah paha Rasulullah dipegang oleh pemuda ini, waqala, kemudian si pemuda ini bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Siapa yang gak kesal coba tiba-tiba manggil ya Muhammad, hei Muhammad. Coba kalau kita datang, sama orang yang terhormat, di situ banyak pengawal-pengawalnya kan. Kita datang langsung, hei, si Anu, sebut namanya. Oh, bisa diseret kita sama pasukan-pasukan itu. Ayo coba aja. Kalau ada orang dikawal sama kelompok yang tentara-tentaranya atau ajudan-ajudannya, tiba-tiba kita datang nyelonong, oh nggak akan bisa. Nah ini pemuda ini datang bisa langsung masuk di hadapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada patwal tuh, nggak ada patwal, nggak ada tentara, nggak ada pengawalan, nggak ada apa. Datang langsung si pemuda tadi, si ganteng, si cakep. Waqala sambil mengatakan, ya Muhammadu, hei Muhammad, akhbirni anil Islam. Coba, tolong informasikan kepadaku, tolong kabari sama aku, apa itu Islam? Bu, siap ngaji Bu? Siap. Ini lagi bahagia banget di situ tuh. Ya. Baik, kita lanjut. Kata pemuda tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hei Muhammad, tolong kasih tahu, tolong kabari aku anil Islam, tentang Islam. Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab. Jadi ketika ditanya, Rasul langsung jawab. Karena hakikatnya Rasul tahu siapa yang datang. Rasul hakikatnya tahu siapa yang datang. Gak mungkin Rasul tidak tahu. Tidak mungkin Rasul tidak tahu siapa yang datang. Itu wajahnya cakep, gantengnya luar biasa boy. Kalau tidak salah, malaikat itu menyerupai ada pemuda yang paling ganteng di saat itu. Kalau tidak salah Abu Diyah atau Ibnu Diyah. Pokoknya dia itu pemuda paling tampan saat itu. Nah jadi ketika malaikat turun selalu menyerupai beliau. Ya, saking tampannya, saking gantengnya. Nah kalau ada sekarang kayaknya nggak mungkin menyerupai kita. Gitu. Ya level kita mah dengan wajah malaikat Jibril itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam, Islam itu adalah satu, antashhada an la ilaha illallah. Satu, kamu bersaksi. Nah, bersaksi di sini artinya mengiktikadkan dan meyakini. Mengiktikadkan dan meyakini bahwa tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada yang wajib dijadikan sebagai sandaran dalam hidup ini illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang mana Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun mengajarkan kalimat ini kepada masyarakat Arab saat itu. Ketika Rasul diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi Rasul, di situ Rasul mulai mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ini pondasi. Ini pondasinya yang diajarkan. Kalau pondasi kuat, insya Allah bangunan pun akan kuat. Kalau pondasi bengkok, yakin bangunan pun bengkok. Kalau pondasi rapuh, bangunan pun
pondasi dulu dikuatkan. Makanya dalam antashhada, kamu harus mengiktikadkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang wajib disembah, yang wajib diibadahi hanya Allah. Ini namanya syahadat uluhiyah, ketuhanan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua, masih kaitannya dengan syahadat yang dikenal dengan istilah syahadatain. Nah, kalau orang Jawa dulu wali-wali songo bukan syahadatain, sekaten. Dakwah mereka dengan sekaten syahadatain. Ajarkan mereka dua kalimat syahadat, karena ini pondasi. Sebelum yang lain, pondasinya dulu dikokohkan, pondasinya dulu dikuatkan. Kita mau bikin bangunan, pasti yang dibikin adalah pondasi terlebih dahulu. Mau berapa tingkat? Ayo siapkan pondasinya untuk 3 tingkat. Mau 4 tingkat, siapkan pondasi untuk 4 tingkat. Jadi pondasi itu adalah merupakan dasar utama yang harus kita perhatikan, yang harus kita bina. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kami pun meyakini, mengiktikadkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita punya keyakinan la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita gak boleh ngebeda-bedain antara rasul-rasul utusan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasulullah. Nabi Allah Isa adalah Abdullah dan Rasulullah. Nabi Musa adalah Abdullah dan Rasulullah. Itu yang tidak boleh kita beda-bedakan. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, kita tidak boleh membedakan bahwa mereka adalah hamba Allah dan mereka adalah utusan Allah. Kalau masalah khususiyah yang Allah berikan kepada para nabi, yakin nabi adalah yang paling utama. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan-kelebihan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam punya salah, diterima tobatnya setelah bertahun-tahun beliau tobat. Dan diterimanya di mana? Di alam dunia. Setelah dipindahkan dari surga masuk ke alam dunia, tempat yang mulia, tempat yang terhormat, dipindahkan ke tempat yang hina, yaitu dunia. Berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuat dosa di dunia yang hina, di dunia yang fana, kita tobat, kita kembali kepada Allah, kita akan dipindahkan ke dalam surga Allah yang mulia. Amin. Dan kita tobat gak mesti di satu tempat, di mana saja kita tobat, di mana saja kita kembali kepada Allah, Allah terima tobat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gak pakai syarat, di mana saja, gak perlu tempat manapun. Oh harus di Mekah, enggak. Di mana saja kita tobat, Allah terima tobat kita. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi. Boleh gak kita bedakan bahwa Nabi Muhammad yang terbaik? Ya, memang itu khususnya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Tapi dalam hal urusan ajaran yang dibawa oleh mereka, kita tidak boleh membeda-bedakan. Bahwa ajaran yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, yaitu ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah. Kita nggak mengenal yang namanya Trinitas dan lain sebagainya. Ini ajaran kita, prinsip yang harus kita pegang. Sekarang tanggal berapa? Apa yang kata Nabi yang dinamakan dengan Islam itu? Wa tuqimas shalah, melaksanakan sholat. Nanti untuk lebih jelasnya di penjelasan syarahnya ada nanti. Ini baru muqaddimah hadisnya saja. Jadi tuqimah itu maknanya apa?
maksudnya apa, sholatnya dirinci satu persatu, fikihnya masuk ke dalamnya. Ini kitab ini nanti kita bahas. 3. Waktu dia zakat, mengeluarkan zakat. Waktu dia zakat, mengeluarkan zakat. Watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika kamu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi haji hanya ada di Baitullah Makkah Al-Mukarram, nggak bisa diganti di tempat manapun. Pindahin tuh replikanya ke Bekasi, nggak ada. Haji berangkatnya mana? Ke Bekasi, nggak ada. Pindahin ke Bandung, pindah. Jadi hajinya kemana? Ke Bandung, nggak ada. Yang namanya haji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Mendengar jawaban Nabi seperti itu, si pemuda tadi bilang, qala shadaqta. Good, kamu benar. Ini kan makin aneh. Sahabat-sahabat lain, ini orang nanya, ya Rasulullah, kalau kasih tahu dong Islam itu apa? Muhammad kasih tahu Islam itu apa? Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqah, benar, kamu benar, kamu benar. Ini sahabat makin bingung, ini orang siapa? Nanya tapi nggak benerin gitu. Jangan-jangan cuma kan tes doang. Oh, kalau di Bekasi kayaknya udah dikrebok gitu. Bisa mau jawab orang Bekasi gitu. Terus fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu, kami heran, kami bingung sama dia. Yas'aluhu, nanya sama Nabi, wa yusaddiqu, dan membenarkannya. Kan bingung, kata Sayyidina Umar. Qala, nanya lagi pemuda ini, akhbirni anil iman. Coba sekarang, tolong berikan, kasih tahu sama aku, iman itu apa sih? Apa sih iman itu? Satu, kata Nabi, antuk minalillah. Satu, kamu harus iman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan segala rukun dan cabang-cabang. Pak Bu, cabang iman itu 70 lebih Bu. Jadi kalau ada satu saja yang belum sempurna, belum kita laksanakan, berarti iman kita belum sempurna. Ada dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah, bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani mengungkap dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah yang beliau tukil dari kitab An-Nuqayah dari Imam As-Suyuti dan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibn Arabi. Beliau ambil tukil, jadilah sebuah buku, sebuah kitab namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah Bisyu'ab Al-Imaniyah, karangan Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau karang kitab itu, beliau susun kitab itu untuk apa? Untuk menyempurnakan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu di antaranya adalah hubbun nabi, cinta kepada Rasul, juga cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekarang ibadah, sholat, iman, percaya sama Allah, tapi masih ada kebencian kepada zuriyah-zuriyahnya Rasul, berarti iman kita belum sempurna. Jadi untuk menyempurnakan iman, nah, makanya di sini kata Nabi, antuk minabillah. Satu, kamu harus iman kepada Allah. Dua, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nanti dibahas dalam syaratnya. Siapa malaikat? Apa itu malaikat? Berapa banyak jumlah malaikat? Insyaallah nanti kita akan pelajari. Meskipun ini pelajaran dulu sudah di SD, tapi insyaallah penjelasan dari sini nggak pernah kita dapat dulu di SD. Tiga, wa kutubihi, kita percaya
iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui kan cuma 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi ada suhuf-suhuf. Suhuf untuk Nabi Adam, suhuf untuk Nabi Idris, suhuf untuk Nabi Sis. Itu masing-masing punya. Berapa jumlahnya? Insya Allah nanti kita bahas. Ada berapa suhuf-suhuf yang Allah berikan, titipkan kepada para nabi itu. Yang berikutnya wa rusulihi, iman percaya kepada para rasul utusan Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi dan rasul wajib kita percaya bahwa mereka adalah utusan Allah. Kita ingatnya Nabi Isa adalah Abdullah, bukan Ibnullah, hamba Allah, bukan anak Allah. Mungkin dulu salah dengar. Wal yaumil akhir, wajib kita iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kita meyakini bahwa kiamat bakal terjadi dan hari kebangkitan pun akan terjadi. Nah, orang barat, orang kafir gak meyakini kiamat. Mereka bilang najib is najib, dud is dud. Bahasa Belanda. Alam adalah alam, mati adalah mati. Setelah kematian tidak ada kehidupan. Kalau orang Inggris bilang natural is natural, dead is dead. Itu cek orang Belanda. Natural is natural, alam adalah alam, dead is dead, mati adalah mati. Setelah kematian tidak ada kehidupan. Buat kita tidak ada. Setelah kematian pasti ada kehidupan dan akan dimintakan pertanggungan jawab apa yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua, tangan, hidung, kaki, mulut, hati, semua akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anehnya orang barat gak percaya hari akhir, ke hari kebangkitan, tapi filmnya film kiamat melulu. Dulu ada Death Impact, Armageddon. Itu kan tentang kiamat. Armageddon itu al-yaumul ghad. Armageddon, al-yaumul ghad, hari esok, hari kiamat. Dan kiamat itu kapan? Tidak ada yang tahu. Yang jelas dalam informasinya menurut hadis Nabi terjadinya di hari Jumat, yang tidak ada hari Sabtu. Jadi kalau sekarang kita masih ada Sabtu, berarti kemarin huru hara apapun bukan kiamat. Nah, ada orang ngelamar bahwa ngeramal kiamat 2012. Sekarang udah 2022, udah 10 tahun yang lalu. Yang ngeramalnya udah mati dulu. Siapa teh? Mama Loren. Mama Loren bilang kiamat 2012. Belum kiamat dia udah mati. Jangan sok tahu, jangan mendahului takdir Allah. Jangan sok tahu daripada Allah. Allah yang Maha tahu. Gak ada begitu. Gak ada yang ngeramalin lagi bahwa akan terjadi bencana tsunami di 3 tempat. Kumaha Allah ya. Gak usah takut kita mah. Ada Allah, titik. Mau bencana mau apa? Yang penting Allah ridho sama kita. Maka silahkan. Apapun yang terjadi, yang penting Allah ridho kepada kita. Terus, wa tu'minu bil qadar. Kita percaya kepada takdir, qadar, baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Tapi kita sudah punya pegangan, kita punya akhlak, punya adab, gak boleh menyalahkan Allah. Kenapa kamu zina? Ngapain nyalahin saya? Saya kan Maha Allah. Kok gak bisa begitu? Kalau Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami memberikan contoh beliau begini. Ada orang punya mobil Mercy, kata beliau. Semua orang pasti terdecak kagum kan. Wih, Mercy terbaru, keren. Yang punya nama siapa? Pabrik Mercy. Yang punya nama siapa? Mercy. Dibawa lah sama Ustaz Diana misalnya. Mercy. Gak kelihatan ada tiang listrik juga.
penyok, rusak. Saya tanya, orang masih bilang bagus atau jelek? Jelek. Rusak, jelek, apa bener sih? Nyalain pabrik, nyalain yang bawah. Begitupun dengan diri. Allah sudah berikan kita sempurna. Akal kita, ada Nabi, ada Al-Quran, semua sempurna diberikan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna segala-galanya. Tapi di perjalanan kita salah jalan. Mau nyalain siapa? Nyalain Allah? Tidak, nyalain dia. Kenapa tidak bisa Allah? Karena Allah tidak pernah menginginkan kemaksiatan. Karena Allah tidak pernah menginginkan kedurhakaan. Semua adalah perbuatan kita. Meskipun kita yakin bahwa semua takdir itu datangnya dari Allah, tapi nggak boleh menyalahkan Allah. Begitu kata Kiai Haji Muhammad Syafi'i Haddami Allah Yarham, fuqaha Betawi saat itu. Sekarang sudah tidak ada gantinya lagi. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Haddami, dan Allah takdirkan alhamdulillah bisa bertemu, bisa ngaji sama beliau meskipun tidak lama. Dengan Kiai Haji Muhammad Syafi'i Haddami, sampai saya beli bukunya 7 jilid tentang tanya jawab 100 masalah agama. Jadi 7 buku, 700 masalah agama. Hasil dari rekaman-rekaman beliau di Radio Cendrawasih dibikin buku namanya Tawdihul Adillah, penjelas dalil-dalil. Dan beliau sampaikan dalil berdasarkan Quran, hadis, kaul ulama. Mungkin dibilang sedikitlah pendapat beliau sendiri. Begitu luar biasa. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Haddami yang satu level dengan Al-Habib Abdurrahman As-Segar, sama fuqaha tapi dari kalangan habaib. Satu level juga dengan guru mursyid kita Kiai Haji Abdullah bin Nur yang ada di Bogor. Pernah terjadi perdebatan antara kedua ulama ini, antara Habib Abdurrahman As-Segar dengan Al-Ustaz Muhammad Syafi'i Haddami. Siapa yang menengahinya? Allah yarham Kiai Haji Abdullah bin Nur yang menengahi dua permasalahan tadi, semuanya selesai. Jadi memang ulama-ulama dulu mau begitu, saling ta'awun satu dengan yang lain dalam kebaikan. Makanya kita nggak bisa seperti mereka, setidaknya tashabbahu birrijal illam takunu mithlahum. Fa inna tashabbuh birrijal falah. Niru-nirulah sama orang-orang hebat, niru-nirulah sama orang-orang ulama-ulama dulu, pakaiannya, dandanannya, kita niru-niru aja. Kenapa? Sebab illam takunu mithlahum, meskipun kamu tidak seperti mereka. Ya dandanannya pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, pakai jubah, pakai udang-udang, ngikutin ulama-ulama, ngikutin orang-orang soleh kita. Meskipun kita tidak seperti mereka. Kenapa? Ngikutin mereka, maka insya Allah malah akan ada kemenangan buat kita. Akan ada keberuntungan buat kita, meskipun kita tidak seperti mereka. Tapi tidaknya ketika kita ada kecintaan mahabbah kepada orang soleh, maka insya Allah kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khairihi wa syarrihi, baik takdir itu yang sifatnya baik, wa syarrihi maupun jelek. Jelek dan baik itu bukan dari pandangan Allah, tapi menurut akal kita. Sebab menurut kita kadang-kadang gak baik, tapi kata Allah baik buat kamu. Kayak musibah, ya sebetulnya musibah kan gak menyenangkan, tapi kata Allah itu lebih baik buat kamu dapat musibah ini. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Terkadang apa yang kamu cintai ternyata jelek buat kamu, apa yang kamu tidak suka ternyata bagus buat kamu. Anak gak lulus kuliah di fakultas itu, ternyata itu terbaik buat Allah, buat dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik. Tapi ada anak lulus, keterima di satu fakultas, ternyata tidak baik ujungnya buat anak tadi. Malah anak itu sesat, cara berpikirnya rusak. Nauzubillah min dzalik. Jadi artinya segala sesuatu, di balik sesuatu apapun, bikulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian tolong kasih tahu aku tentang ihsan. Ihsan ini kata Rasul, anta'budallah, kamu ibadah kepada Allah
ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tara, seandainya kamu tidak mampu bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah senantiasa bisa dan dapat melihat kamu. Ini ihsan nanti bagian akhlak berarti kajian. Qala fa akhbirni anis saa'ah. Coba tuh tolong kasih tahu sekarang tentang kapan kiamat. Jawaban Nabi cukup begini saja. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya pasti kau lebih tahu kapan kiamat. Kau nanya sama aku. Tapi kalau ulangan jangan jawab gini. Anak-anak sudah salah nih. Tanya soal mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Saya coba. Nanti kasih ingat. Ya bukan jawaban. Lagi ulangan suruh ngerjain soal. Ya Ustaz lebih tahu lah jawabannya gitu. Bahasanya kan gitu. Ya Ustaz nanya, pasti Ustaz juga lebih tahu kan. Jawabannya saya coba. Dan kasih nilai. Kalau akhirnya an amaratiha, aku tolong kasih tahu aja deh ciri-ciri kiamat itu apa. Ciri-ciri kiamat kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Nanti kita bahas. Seorang budak melahirkan majikan. Wa antarul hufat, kamu akan bisa melihat orang yang tanpa beralas kaki, orang yang tanpa berpakaian, hidupnya miskin, penggembala, tapi mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Lihat di Saudi Arabia dulu lembah apa? Di Mekah itu lembah biwadin ghairi zar'in, tanpa ada tumbuhan, orang-orangnya miskin. Tapi sekarang lihat di Saudi Arabia, gedung menjulang tinggi, mencakar langit, segala macam. Ingat, ini bagian daripada amaratis saa'ah, ciri-ciri sudah dekatnya kiamat. Ya, orang-orang miskin bisa bangun gedung-gedung tinggi ya. Ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suman qala, kemudian si pemuda tadi pergi, falabis lumayan aku diam sejenak. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Hai Umar, tahu enggak siapa yang nanya? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang untuk mengajarkan agama kepada kalian semuanya. Rawahu Muslim, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada waktu 15 menit.